Halo Bu Resti dan teman-teman, sekarang saya akan mendemonstrasikan suatu alat yang bernama Pravotechno. Nah, jadi alat ini menggunakan prinsip daripada Bluetooth yang merupakan salah satu penerapan dari gelombang radio. Nah, kita mulai saja. Pertama kita konekkan dulu dengan Bluetoothnya. Oke, setelah terkonek kita coba untuk menyalakan lampu merah. Lihat, lampunya menyala berwarna merah. Kita pencet biru, lampunya berubah menjadi warna biru, menyala warna biru. Lalu kita coba untuk yang lengan sebelah kanan. Ya, lengan sebelah kanannya juga dia berputar. Kita balik, berputar juga. Sekarang kita coba lengan yang sebelah kiri. Nah, lihat, berputar, kita balikin. Nah, dia juga berputar. Nah, ini adalah demonstrasinya. Jadi seperti ini, lampu merah dia menyala warna merah, biru, lengan kiri dia berputar, kita balikin lagi, lalu yang kanan berputar, kita balikin lagi. Nah, jadi ini adalah demonstrasinya dari penerapan gelombang radio yang adalah Bluetooth. Nah, sekarang Bu Resti dan teman-teman, ini ada demonstrasi yang kedua. Ini adalah penerapan kedua dari gelombang radio. Di sini saya mengambil adalah gelombang mikro, di mana gelombang mikro memiliki frekuensi yang besar. Nah, lihat seperti yang ada di layar juga, dia menunjukkan jarak. Jadi pada saat saya menaruh tangan di sini, saya memainkan jaraknya, lihat. Maka jarak tersebut terbaca. Oke, jarak tersebut terbaca dan ditampilkan di monitor. Nah, seperti ini. Ini adalah penerapannya dari gelombang mikro yang memanfaatkan efek pantul dan serap gelombang. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dua demonstrasi yang telah ditampilkan dalam video sebelumnya. Nah, kita mulai dari yang project yang pertama, Pravotechno. Nah, jadi pada dasarnya Pravotechno dia itu menggunakan prinsip dari Bluetooth gitu. Bluetooth itu merupakan salah satu jenis dari gelombang radio yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Oke. Jadi pada project Pravotechno sebelumnya, Bluetooth di situ berperan sebagai transmitter atau dia berperan sebagai pengantar sinyal, pengantar data dari input ke output. Nah, oke, sekarang di sini kita udah ada simulasinya kan. Nah, kita akan coba aja langsung bermain ya. Misalkan kita ingin mengirimkan perintah dari input ke output. Misalkan kita pengen outputnya ini berwarna merah, berarti kan kita klik tombol merah di sini. Nah, tapi lihat nggak bisa, dia nggak mau. Kenapa? Alasannya adalah tidak adanya perantara, gitu. Jadi karena tidak ada Bluetooth, maka si input ini nggak bisa mentransmisikan datanya, gitu. Makanya perlu adanya transmitter. Transmitter di sini yaitu adalah Bluetooth. Nah, lihat pada saat ada Bluetooth ya kan, gelombangnya. Nah, lihat baru bisa dia dikirimkan. Seperti itu. Sekarang kita kalau mau buat si outputnya ini berwarna kuning gitu, maka kita akan kirimkan data yang dikirimkan lewat Bluetooth itu adalah kuning ya kan. Nah, saat kita ingin si output ini berwarna hijau, berarti informasi yang dikirimkan melalui Bluetooth dari input itu adalah hijau, seperti itu. Nah, namun pertanyaannya sekarang ini adalah apakah data yang dikirimkan dari input ke output itu adalah data seperti warna, seperti merah, kuning, hijau yang kita kenal? Ternyata tidak, teman-teman. Data yang sebenarnya dikirimkan oleh input itu adalah suatu kode. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk dari kode biner. Ya, ini adalah bentuk dari kode biner, di mana kode tersebut hanya berisi angka 0 dan 1. Gitu. Ini adalah kode yang dibaca oleh komputer. Gitu. Nah, jadi pada saat kita mengklik merah, maka input akan mengirimkan kode 0001. Sehingga pada saat sampai di output
output akan menerjemahkan tersebut menjadi warna merah. Kalau kita pencet kuning, maka kode yang dikirimkan itu adalah 0101, sehingga output menerjemahkannya sebagai warna kuning. Saat hijau, kode yang dikirimkan adalah 1001, sehingga pada saat nyampe di output diterjemahkanlah dia menjadi warna hijau. Nah, seperti itulah cara kerjanya dari Pravotekno. Nah, sekarang kita akan bahas untuk demonstrasi yang kedua. Project yang kedua itu adalah mengenai jarak ya. Nah, jadi di sini kita udah punya ini dia. Di sini ada objek. Nah, oke, di sini ada objek. Nah, pada dasarnya sensor jarak itu atau radar itu dia memanfaatkan gelombang mikro. Karena gelombang mikro merupakan gelombang radio dengan frekuensi terbesar. Gitu ya. Kenapa gelombang mikro yang dipakai? Nah, kita akan lihat kenapa gelombang mikro yang dipakai. Kita coba ya. Ini adalah pemancar gelombang dan ini adalah penerima gelombang. Saat pemancar gelombang memancarkan gelombang, ya, objek akan menyerap gelombang yang dipancarkan. Harusnya kan dipantulin ya supaya bisa dibaca jaraknya. Tapi ini enggak, tuh lihat. Dia nggak bisa. Nah, jadi gimana? Gimana nih caranya? Oke, caranya adalah dengan kita menaikkan frekuensi. Kita coba naikin frekuensinya. Lihat, pada saat frekuensi dinaikkan, getaran pun akan semakin cepat. Pada saat getaran semakin cepat, maka gelombang akan mengalami peristiwa pemantulan. Nah, barulah dia bisa terbaca, gitu ya. Nah, itu. Jadi kenapa kita pakai gelombang mikro? Karena gelombang mikro lah yang memiliki frekuensi terbesar dalam gelombang radio, sehingga cocok digunakan sebagai pembaca jarak, gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita mendapatkan jarak ini? Caranya itu adalah dengan menggunakan prinsip dasar dari jarak pada matematika yang sudah kita pernah pelajari di SD. Kita tahu bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, ya kan? Nah, rumus dasar itu kita pakai dalam pengaplikasian dari radar itu dalam project yang ada di video tadi. Nah, jadi karena ini kan sifatnya kan yang dipantulkan ini adalah gelombang ya, maka yang akan dipakai adalah cepat terlambatnya gelombang, yaitu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk waktunya sendiri itu adalah waktu yang diperlukan oleh gelombang dari dia mulai dipancarkan, dipantulkan sampai dia akhirnya kembali diterima oleh penerima gelombang. Itu waktunya dihitung. Berapa sih dia gitu. Kalau udah, itu kita bagi dua. Kenapa kita perlu bagi dua? Karena waktu yang dihitung itu kan dari awal ya kan. Dari dipancarkan sampai dia balik lagi kan itu adalah waktu dari gelombang, waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk pergi dan pulang gitu, sehingga harus kita bagi dua agar kita mendapatkan jarak yang sebenarnya. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi itulah penjelasan mengenai cara ya sistem kerja dari demonstrasi yang kedua. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi.